Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya tetap beristiqomah di jalan Allah, tetap berada di jalan kebenaran, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kali ini aku mau sharing tentang menyatukan pemikiran dan perasaan. Nah, sering sekali kita mendengar guru kita atau teman kita ketika kita dalam situasi tertentu, mereka selalu mengatakan jangan menggunakan perasaan, gitu kan. Nah, saya ingin sedikit mengotak-ngatik tentang perasaan itu sendiri. Dengan pernyataan seperti itu, seolah-olah tidak dibenarkan seseorang menggunakan perasaannya. Nah, ungkapan seperti itu sebenarnya bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Benar bila yang dimaksud adalah menggunakan perasaan sebagai tolak ukur penilaian baik, buruk, benar, atau salah. Nah, disebut salah bila yang dimaksud tidak boleh memiliki perasaan. Sedangkan kan kita sebagai manusia memang sudah dibekali sama Allah. Namun sebaliknya, perasaan manusia tidak dapat digunakan untuk menilai baik, buruk, benar, salah sesuatu gitu ya. Nah, jika perasaan yang dijadikan tolak ukur, maka akan sangat ditentukan oleh rasa suka atau tidak suka. Nah, padahal sering sekali manusia menyukai sesuatu yang salah dan membenci yang benar, menyukai jalan ke neraka dan membenci jalan ke surga. Nah, konsekuensi bila perasaan dijadikan tolak ukur adalah yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Nah, di titik inilah kita menyatakan jangan menggunakan perasaan. Di sisi lain, di dalam realita kehidupan kita gitu ya, selalu saja manusia itu terkait dengan perasaan. Nah, misalkan kita mendapatkan nilai yang bagus, tentu saja ada perasaan gembira di hati kita. Nah, begitu pula saat mendapatkan uang, tulisan kita misalkan dimuat di koran. Kita skip dulu ya, dengerin aja. Oke, lanjut. Nah, selain contoh-contoh yang tadi, ada juga yang berkaitan dengan perasaan. Misalkan merasa sedih. Nah, setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya sedih. Misalkan sedih ketika kehilangan uang, kemudian misalkan skripsi atau tesis kita ditolak terus, udah berkali-kali ngajuin judul tapi belum diterima juga, dan ini pastinya sangat menyedihkan gitu ya. Nah, rasa marah juga berkaitan dengan perasaan. Rasa marah juga sering muncul ketika misalkan harga diri dilecehkan, atau misalkan amanat disia-siakan, atau janji sering diingkari. Nah, pasti teman-teman akan merasakan yang namanya rasa kesel atau marah. Saya yakin saya dan teman-teman pasti pernah merasakan hal tersebut. Itulah realitas perasaan dalam diri manusia. Sebab hanya benda mati saja yang tidak memiliki perasaan. Persoalannya terletak pada kapan suatu perasaan tertentu tepat dimiliki, kapan seseorang tepat bahagia,
kapan seseorang tepat sedih, tepat marah, ridho, benci, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tolak ukur yang harus digunakan dalam memunculkan perasaan di dalam diri adalah hukum syara. Jadi kita diharuskan menempatkan pada hukum syara. Nah, pernyataan tersebut menegaskan bahwa hawa nafsu orang yang beriman tunduk kepada ajaran Islam yang telah Allah turunkan. Artinya, pikiran dan perasaan saat melakukan perbuatan apapun harus dengan aturan Islam, bukan hanya pemahaman yang mesti sesuai dengan Islam tersebut. Perasaan ridho dan benci pun harus diikat oleh aturan Islam. Jadi ketika kita marahnya itu karena Allah, ketika bahagianya karena Allah. Terus pemikiran dan perasaan ini kadang tidak menyatu. Contohnya misalkan di kantor saya sebagai bawahan dan saya memiliki atasan. Nah, atasan saya ini orangnya baik, ramah, dan dihargai oleh semua bawahannya. Nah, suatu ketika atas saya memberikan tugas kepada saya untuk membuatkan laporan pertanggungjawaban bulanan misalkan. Nah, di laporan tersebut ada data-data yang tidak sesuai dan atasan kita minta untuk diubah. Nah, di sini ada manipulation data. Tentunya kata manipulasi itu berkaitan dengan jujur dan tidak jujur. Dan ketika kita menempatkan perasaan di sini, kita akan melakukan semua apa yang atasan kita minta dan kita akan melakukannya karena merasa tidak enak. Tapi di lain sisi kita tidak mau gitu ya melakukannya karena ini tidak sesuai dengan hukum syara. Nah, karena tidak sesuai dengan hukum syara, jadi di sini pemikiran kita telah berfungsi karena mengaitkan dengan hukum syara, sehingga kita membatalkan untuk melakukannya. Nah, jadi jika teman-teman berada di posisi seperti ini, gunakan perasaan dan pemikiran sesuai dengan hukum syara. Jika hal itu tidak diinginkan atau tidak dibenarkan oleh agama kita, ya jangan dilakuin. Insya Allah akan senantiasa melindungi kita di dalam kondisi apapun jika kita mengharapkan semua yang kita lakukan itu karena hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah. Baik, mungkin segini dulu sharing kali ini. Terima kasih banyak telah didengarkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.